Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat STP semuanya, kembali lagi nih bersama saya Risa dan juga Arya Sena. Sebelum kami mulai nih, buku novel Bang Arya sudah ada berapa nih? 1001 Kisah Pendakian, Minta Mantu Anak Manusia, Antara Hidup dan Mati, Raung 2003. Ini semua ceritanya pasti menarik banget nih. Insya Allah, Marisa. Kira-kira kapan akan ready lagi? Ya tergantung yang PO, karena kan kita masih sistem PO nih, pre-order ya. Jadi kalau emang mau buru-buru menikmati ya, satu buku itu paling nggak 50 orang yang mesen Marisa. Baru bisa cetak, karena kan itu jumlah minimal di percetakan, harga maksimal jumlah minimal. Wah, nih buat teman-teman yang pengen banget, yang pastinya penasaran sama novel-novel karya Bang Arya yang belum dapet, wajib banget nih PO di akun sosial media Bang Arya Sena. Dan ditunggu buat teman-teman biar bisa segera ready nih, dan kalian pasti buat para yang suka baca nih, aku rekomendasiin banget. Nah, gak usah lama-lama deh. Mau cerita apa nih Bang Arya? Kayaknya asik cerita Rinjani ya, ada 2 Rinjani yang belum diceritakan dengan baik lah ya. Semuanya di tahun 2015. Marisa, cuman yang mau diceritakan yang September dulu, bukan yang Mei. Sengaja dibalik nih. Soalnya yang September itu bawa tamu. Iya. Sebenarnya sih yang ngajak tuh anggota angkatan kedua, Harry Rusli alias Bonte, pelaku dari salah satu cerita yaitu Minta Mantu Anak Manusia ya. Dan yang diingat nama temennya tuh cuma si Daus, ada iparnya sama satu lagi si Gondrong, lupa namanya. Dan 2 lagi temen dari Lombok yaitu Ikin sama Arif. Jadi waktu itu dari Jakarta berlima, tambah 2 orang dari sana jadi 7 dari sana. Oke nih, langsung aja masuk ceritanya. Tunggu dulu sebentar ya, ini satu sedih loh dari hati nih. Sungguh kali. Ya jadi teman-teman, ini pendakian ke Rinjani ya. Jadi di 2015 itu Marisa, saya melakukan 2 kali pendakian. Ya, di bulan Mei bersama Pepeng, Odon, Ugay, Maruri, sama satu lagi lupa namanya. Ya, dan di bulan September ini tadi udah disebutkan ya. Pada waktu itu di akhir 2014 kan resign dari pekerjaan dari saya sebagai jurnalis, dan di awal-awal 2015 tuh dapat modal buat usaha, yaitu dagang tahu crispy. Jadi awalnya tuh kayak gitu ya, lumayan tuh dagang, mengisi inilah ya, mengisi kekosongan, juga mengisi kas negara. Karena kan udah lagi nggak kerja ya. Nah, singkat kata tuh di saat lagi dagang ya, itu ada orang turun dari motor. Ya, dia ngojek kayaknya pada waktu itu. Begitu perhatiin, loh kayak kenal kan, benar, ternyata dia adalah Harry Rusli alias Bonte. Dia anggota angkatan kedua di Demit Rimba. Langsung nyamperin tuh ya, langsung basa-basi lah ya, wah lu dagang sekarang segala macam gitu, ngobrol. Iya gue dagang sekarang. Lu masih sering naik nggak? Ya, masih lah. Kalau ada yang ngajak mah, ini dagangan gimana ya? Dagangan mah ada yang jaga, ntar gampang gitu. Istilahnya jangan sampai ini dagangan mengganggu naik gunung gitu. Ayo ngobrol-ngobrol tuh ya. Si Bonte itu di pertemuan pertama dia bilang dia kangen pengen naik, udah lama nggak naik kan, sejak nikah, sejak kerja dia udah nggak pernah naik lagi. Jadi ketika ketemu terus ngeliat postingan-postingan Rinjani yang di bulan Mei itu, dia ngomong tuh, kalau kira-kira minggu-minggu ini kita ke Rinjani bisa nggak kayak gitu kan? Ya gue sih bisa aja, seperti gue bilang tadi, masalah dagangan mah gampang ya. Soalnya kan gue juga berdua nih sama temen gue, gantian lah. Selama ini kan dia nggak pernah jaga nih, gantian gue suruh jaga lah ownernya gitu kan. Kalau dia mau, dia nggak mau ya bodo amat lah. Ya udah, habis itu dia berangkat lagi tuh ke arah rumahnya, dia pulang lah ya.
Ada lewat sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada kabar. Hari keempat atau hari kelima lah, tiba-tiba dia nongol lagi tuh ke lapak dagangan di depan, terus langsung ngomong, lu bawa KTP nggak katanya? Bawa, emang kenapa? Sini gue foto KTP lu gitu. Buat apa nih? Buat tinggal ya. Dia bilang kagak lah. Ini buat cetak tiket pesawat gitu dia gitu kan. Gue mau booking pesawat. Jadi si Harry itu nggak mau lewat darat, dia maunya lewat naik pesawat aja lah, simple gitu kan. Lagian kalau dihitung-hitung lewat darat sama lewat udara hampir sama, malah mahalan darat sekarang. Tambah waktunya, nah, sedangkan dia kan cuma punya cuti 4 hari waktu itu. 5 hari lah ya, intinya kita tuh harus cepet. Bilang ya udah terserah, kasih tuh KTP, dipoto sama dia. Udah nggak, ntar gue kabarin kapan berangkat gitu. Udah, dia balik, dia dagang lagi tuh Mbak Risa. Biasanya sampai maghrib, soalnya kan lewat maghrib lapak di depan sepi, nggak ada yang, udah nggak ada yang beli. Orang kan pasar kita cuma mahasiswa doang ya, anak-anak farmasi UP, anak-anak hukum. Intinya kalau nggak ada mahasiswa udah nggak ada yang beli, paling kunti nongkrong di atas. Nongkrong doang nggak beli. Iya, nggak beli, bikin sepi malah. Nggak taunya habis Isa dikabarin tuh, besoknya pagi-pagi jam 3 lo siap-siap. Lu nunggu aja depan gang, nanti gue jemput. Oh ya udah siap. Langsung tuh telepon temen owner, namanya Lontong ya, bukan Calontong bukan. Namanya Agung ya, panggilannya Lontong ya. Langsung WA, Tong, gue ini nih seminggu kayaknya gue cabut dulu ke Lombok. Terus dagangan gimana? Ya lu yang dagang lah, gantian nih, pegang dulu. Lu kan kagak pernah jagain outlet lah kali-kali gitu kan. Oh ya udah deh, gue juga kebetulan si Lontong juga sama, resign juga. Udah cuman seminggu ini. Ya udah terus gampang deh kata dia gitu. Udah setelah ada deal-dealan, ternyata si Lontong bisa. Enak tuh enggak Marisa, langsung lah kita packing ya, siap-siap. Ya, alat-alat standar lah. Ya udah. Setelah udah rapi, kita tinggal nunggu waktu dah tuh Marisa. Singkat kata datang besok, terus berlalu. Siang-siangnya sempat nemenin dulu tuh si Lontong dagang, karena kan dijemputnya dini hari tuh ya. Masuk malam, istirahat. Singkat kata datanglah sekitar jam 2:30 tuh, masak alarm, bangun Marisa. Begitu baru bangun udah telepon, lu udah siap belum lu? Udah rapi gue dari kemarin. Dagangan lu gimana? Udah. Si Lontong temen gue yang megang, oh ya udah bentar lagi gue nih sampai depan gang lu ke depan aja deh. Ya udah, karena memang waktu itu masih single Marisa, 2015 tuh masih single, masih jadi duren, duda keren. Dubai, duda lebay. Dugan, duda ganteng. Suka-suka lu dah. Tapi pasnya duren sih. Ya. Pasnya duren. Yoi. Ya udah tuh. Waktu itu rumah kita kan tinggal di bekas gudang ya, karena ya Allah keadaan cukup menyedihkan pada saat itu. Mungkin Marisa tahu lah ya. Iya. Cuma ditutup aja pintu, nggak dikunci Marisa. Memang nggak ada kuncinya, lagian nggak ada apa-apanya ya, cuma emas doang, emas batang 7 ton. Nah, rumah tuh nggak ada apa-apanya, cuma ada alas buat tidur doang. Selebihnya nggak ada, jadi nggak perlu dikunci lah ya, udah tinggal aja. Depan nongkrong dulu di BB belum tutup kan. Baru nongkrong tepluk. Nggak lama beneran tuh, kirain tuh dia speak doang loh, alah paling masih sejam lagi, atau bener baru nongkrong di BB udah di WA lagi ya. Waktu itu ya udah mulai pakai WA tapi masih pakai BB ya, masih pakai BlackBerry apa di BBM nggak tahu juga, lupa ingat BBM kalau itu masih gitu. Ya udah ke depan, ternyata bener begitu sampai depan udah ada mobil tuh, CR-V putih ya, dia ngedim kedua kali, tak nyamperin mobil, naik. Nah, udah di mobil ngobrol-ngobrol. Ternyata di dalam itu ada iparnya si Bonte, nggak tahu namanya. Bro, sorry bro, gue lupa nama lo. Terus si Daus, sama satu lagi temennya Bonte juga, Gondrong, lupa namanya ya. Karena memang yang ketiga orang ini baru kenal, mereka bawaannya si Harry semua. Ya, yang cuman teringat tuh cuma si Daus, karena si Daus tuh jalannya di cover sama saya, Marisa, full saya cover sepanjang perjalanan tuh. Kalau
Yang lainnya sama si Arif sama si Ikin. Jadi dia inget tuh sama si Daus. Udah tuh di mobil ngobrol-ngobrol Mbak Risa. Ada mungkin sekitar jam 4 kita sampai tuh bandara Soekarno-Hatta. Karena pesawat itu berangkatnya 4:30, masih sempet tuh sebats dulu Mbak Risa. Sebats, habis sebats langsung lah kita ke boarding pass itu kan. Udah tas ditaruh, handphone ditaruh tuh, handphone taruh di keranjang, masukin, keril juga tuh, lewat kita ambilin. Terus jalan lagi, tas di taruh-taruhin lah. Jadi kita kan nggak bawa tas tuh. Udah di boarding pass nongkrong, nggak lama ada pengumuman naiklah kita pesawat. Lupa waktu itu pesawatnya apa Mbak Risa? Ya waktu itu kalau nggak salah kursinya 32. Apa 22 lupa. Kayaknya 32 ada kursinya pesawatnya. Duduk sama si Bonte kebetulan duduknya. Udah ngobrol-ngobrol di pesawat, nggak lama tidur, ngantuk Mbak Risa. Bangun-bangun tuh udah di atas laut dah ya. Pesawat udah setelah take off tuh tidur. Terus nengok ke jendela pesawat itu udah di laut dah. Kelihatan tuh beberapa gunung, entah Semeru, entah Raung lah. Pokoknya dari pinggiran laut tuh kelihatan tuh gunung-gunung itu tuh. Gak lama lewatin terus. Kira-kira sejam udah kelihatan tuh Lombok tuh. Gak lama kita turun. Berangkat jam 5 dari take off jam 5 dari Suta. Nanti landing di bandara apa sih yang baru tuh? Lombok, bandara Lombok. Sekitar jam 7 pagi. Itu landing, keluar, ambilin barang-barang di depan di depan bandara, nelpon si Arif. Karena kan sebelumnya si Arif juga udah dikasih tahu bahwa kita mau ke Lombok. Ada mungkin sekitar setengah jam si Arif datang tuh. Dia bawa motor sama bawa angkot. Ya udah, ngobrol-ngobrol, kenalan dulu nih si Bonte. Ada iparnya, si Daus sama si Gondrong. Baru tuh kita menuju ke rumahnya Arif. Rumahnya Arif tuh sama bandara gak jauh Mbak Risa. Deket banget. Ya, setengah jaman gak nyampe lah. Begitu sampai rumahnya Arif, kita istirahat lah. Kebetulan di rumahnya Arif tuh ada kayak semacam pendopo. Lebar gitu kan. Jadi kita istirahat di situ tuh. Nggak istirahat di rumahnya Arif. Pada waktu itu si Arif masih bujang, dia belum nikah sama masih itu. Dan di situ kita mandi, makan, ya, sambil nunggu jemputan. Karena kan si Bonte ini juga punya keluarga di situ, entah keluarga, entah bawahan dia. Intinya dia punya kerabat lah yang akan menjemput. Nanti kita akan diantar nih dari rumahnya Arif menuju ke Sembalun. Santai-santai kita di situ Marisa ya, sambil mempersiapkan alat-alat yang kita nggak bawa dari Jakarta, yaitu kompor, ya. Sama tenda waktu itu kurang kan, orangnya 5. Kebetulan si Arif ada, ya udah dilengkapin tuh sama Arif. Nah, kebetulan juga dia lengkap alatnya kan, ada SB nggak cuma satu dia. Akhirnya ke bagian SB juga itu Mbak Risa. Si waktu itu si Arif sih nggak pengen disewa, cuma si Bonte itu nggak mau kalau disewa. Sewa aja gitu kan. Intinya peralatan lengkap tuh di situ Mbak Risa, di tempatnya Arif. Itu sampai jam berapa nunggu ya? Mungkin sampai sekitar jam 11 ya. Akhirnya datang tuh jemputan, mobil 4x4 yang double gardan Toyota. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, ngabisin kopi, kita pamit sama orang rumahnya Arif. Kita takin barang-barang tuh ke double garden. Setelah itu kita belanja dulu Marisa di pasar tradisional, nggak tahu pasar apa namanya, juga ke salah satu supermarket, bukan supermarket, minimarket nah ya. Kita belanja rokok, juga kelengkapan yang lain. Karena jalannya sama Bonte ini pengusaha real estate dia, jadi santai. Jadi tinggal ambil, lu mau pakai ambil. Ya udah rokok super 2 slop. Kurang apa enggak lo? Lu kan kereta lo, kata dia gitu kan. Ya udah yang 1 slopnya ini jarum coklat. Terus si Arif apa tuh? Si Arif garpit dia masih ini. Ya udah ambil satu slop tuh si Arif sama si Ikin, soalnya nggak enak, baru kenal, beda sama saya Mbak Risa. Nah, ini kan anak didik, mumpung. Ya kan ilmunya juga mahal. Udah beres, terus beli semangka Mbak Risa yang segede-gede gaban tuh, semangka lonjong aja, bukan semangka bulat, semangka yang lonjong, beli 2. Terus saya naik-naikin, udah mobil mulai bergerak menuju ke Sembalun Mbak Risa.
Waktu itu jalanannya udah mulus banget tuh Lombok. Kita lewatin apa namanya tengah-tengah Lombok tuh ya, pokoknya lupa lah nama-namanya, entah Praye, entah apalah, entah Mas Bagik, pokoknya kita lewatin tuh daerah datarnya, nanti mulai naik ya masuk ke hutan-hutan Barisa. Nanti di hutan-hutan tuh naik terus, nah, terus nanti turun sedikit naik lagi, hutannya lebat Barisa. Di sini kadang-kadang macet. Nah kalau macet ini suka ada tukang palak Barisa. Tukang palaknya sangar-sangar banget lagi. Tapi nggak bisa ngomong, bisa cuma itu meleng dikit disamber Marisa. Iya bahaya nih tukang palak kan ya, nggak tahu nih masih ada apa enggak nih. Tukang palak brutal banget, berbulu semua tapi dia nggak bisa ngomong tapi kacau nih ya, karena mungkin kalau lagi macet juga dikasih makan, jadi akhirnya mereka berubah kebiasaan tuh ya. Ya udah agak lama tuh macet, ada sekitar setengah jam. Habis itu jalan lagi Marisa, keluar dari hutan kita naik parah Marisa. Naik itu sampai nanti kita ke puncak sebuah punggungan ya, gunungan, nanti baru kita turun. Itu sebelah kirinya tuh bagus pemandangannya tuh. Kita jalan bener-bener di kaki gunung tuh ya. Di depan kita nanti apa ya, hamparan daratan tuh luas banget. Sebelah kiri sebelah kanannya tuh ada punggungan bukit gitu, cakep deh pokoknya, itu tempat indah banget. Udah dari situ terus kita datar Marisa, naik lagi masuk ke hutan sampailah kita ke Sembalun Lawang tuh. Waktu itu udah ada gapuranya 2015. Nah di sini si Arif langsung tuh ngurus registrasi. Ya karena dia orang lokal kan, orang situ ya cepet lah diurus sama dia tuh, udah diminta KTP doang. Dia tuh jadi ketua rombongannya Marisa. Bukan saya. Selesai bayar, terus rencana kita naik dari Bauknao ya, kita nggak naik dari Sembalun Lawang nih. Jadi setelah selesai urus perizinan kita langsung jalan lagi di Marisa ke kanan terus, mungkin kira-kira 500 meter atau 1 kilo kali ya dari Sembalun Lawang. Kita berhenti tuh di warung Marisa istirahat. Nah itu ya di Bauknao. Itu udah sekitar jam 3 atau setengah 4 Marisa. Nah di sini supir yang bawa kita agak ini, dia mau buru-buru kabur karena dia takut tuh kalau di hutan malam-malam Marisa. Soalnya kan ceritanya apa ya, waktu di mobil itu, waktu si Arif ngurus apa namanya tiket si Maxi, itu dia cerita katanya suka ada sela lah, apalah. Sela itu semacam ini ya, kalau di Bali itu leak. Jadi di hutannya itu serem. Ya, jadi ini orang takut kalau sampai sendiri-sendiri lewat tengah hutan gitu. Sepi berarti ya? Sepi kalau malam itu. Bukan masalah rampoknya atau apanya, dia bilang pokoknya ngeri lah. Akhirnya setelah kita diantar di drop ke Bauknao itu, dia buru-buru pamit tuh Marisa. Ngebut itu dia, ketakutan dia. Ya percaya nggak percaya ya kan, yang namanya hal seperti itu memang ada yang percaya, ada yang paranoid, ada yang biasa aja, bahkan ada yang apatis. Dan itu hal yang normal dan sangat wajar. Yang apatis ya normal-normal aja. Yang paranoid ya biasa-biasa aja sih, karena memang apa ya, sudah diciptakan seperti itu ya, keteraturan. Hukum keteraturan tuh memang seperti itu. Jadi ya kita tidak akan menganggap dia cemen, enggak, memang udah bagiannya seperti itu gitu. Justru gua anggap cemen kalau orang nyala-nyalain orang, apalagi sampai merendahkan orang, itu baru yang cemen itu. Di sini lepas badal asar tuh Marisa. Baru kita mulai bergerak, udah agak adem Marisa dari Bauknao tuh. Jadi di Bauknao itu nanti kita lewatin rumah-rumah penduduk, mungkin ada 2 rumah, cuman waktu itu ya lepas dari 2 rumah itu langsung kita ketemu ladang-ladang. Saat itu masih cabai itu tanamannya. Di sebelah kirinya kan ada saluran air tuh ya. Terus kita lurus mungkin adalah 100 meter, nanti kita belok ke kiri Marisa. Oh jalannya berdebu banget. Itu kebun-kebun warga, sebelah kanannya itu nanti kita ketemu kayak semacam sungai ya, sungai nggak ada airnya gitu kan. Datar, debunya parah Marisa, naik kebun-kebun warga tuh. Ada mungkin 15 menit sampai 20 menit. Lepas dari kebun-kebun warga, tempatnya terbuka Marisa. Padang rumput tapi kering gitu ya. Landai itu Marisa. Sekitar 15 menitan juga tuh. Nanti kita sampai ke satu titik di mana kita akan turun Marisa. Kita akan nyeberangin lembah kering.
Yang di bawahnya tuh kayak kalau musim hujan kayaknya ada airnya, tempat ngalirnya air aja gitu. Kita turun tuh. Jadi waktu itu udah nggak terlalu panas, enak lah. Turun sampai ke dasar lembahan tuh, kita jalan sedikit ya, belok kiri kan, nanti kita naik lagi. Terus kita naik ke puncak Punggungan, dia terbuka lagi. Dari sini kelihatan tuh puncak Rinjani bagus kalau cerah barisnya, bagus banget. Jadi nanti di video ini akan diselang-seling sama video yang 2015 yang di bulan Mei untuk melengkapi. Soalnya di foto yang sekarang ini Mbak Risa kan nggak megang ininya, nggak megang file, udah gitu lost kontak juga nih sama manusia-manusianya. Jadi nanti coba diselang-seling ya dokumentasinya sama yang bulan Mei 2015, kan tahunnya sama, cuma beda bulan aja gitu. Jadi seperti istirahat. Nah di depan kita tuh ada hutan Baoknau. Di sini legendanya juga keren ceritanya. Ya kan yang lain-lain tempatnya terbuka Mbak Risa ya. Nah dia itu hutan. Ya suka ada yang aneh-aneh lah, sisi gelap lah ya. Ya itu suka ada selak lah katanya. Selak itu lagi-lagi ya berbentuk kepala terbang, modelnya sama kayak leak. Tapi ini ya legenda, mitos. Ya itu semua boleh dipercaya, boleh enggak ya. Yang penting kita nggak usah menghina lah kepercayaan orang gitu ya. Kalau misalnya kita nggak percaya, biasa aja ya, nggak usah pakai acara menghina apa ngata-ngatain, nggak usah, biasa aja lah ya. Nggak usah menunjukkan keberanian kita dengan cara-cara yang gak elegan lah. Santai aja gitu kan. Udah tuh seperti istirahat di sini, udah enakan Mbak Risa. Baru kita tuh masuk ke hutan. Di hutan ini mungkin sekitar setengah jam nanti kita. Dia kan landai naik sedikit, naik sedikit. Nanti menjelang keluar dari Baoknau tuh, hutan Baoknau, kita masuk lagi ke Sabana. Itu agak naik memang dia. Setelah itu datar Mbak Risa. Ketika ke tempat terbukanya terus datar 10 menit atau 15 menit kita akan turun, tepluk kita ketemu pertigaan Mbak Risa. Kalau kita lurus terus ke kiri sana, itu kita akan kembali lagi ke Sembalun Lawang. Tapi kalau kita ke kanan, kita lewati jembatan, terus, nah itu jalur pendakian Rinjani. Nah di sini udah sekitar jam 4:30 ya, kurang lebihnya Mbak Risa. Istirahat sebentar karena memang udah adem, tetapi debunya tuh memang kita harus pakai masker Mbak Risa, soalnya ini debunya nggak nahan kalau musim panas itu. Tapi di sana ya musim jarang sih musim hujan, banyakan panasnya ya. Wah. Setiap naik Rinjani mesti lagi panas mulu tuh, jarang. Bagian hujan tuh jarang banget ketemu hujan di Rinjani. Berapa kali naik Rinjani ya? 7 kali naik Rinjani tuh nggak pernah ketemu hujan di gunungnya, loh kering banget. Nggak tahu musim hujannya kapan ya. Udah lewatin jembatan pertama Mbak Risa, kita belok ke kiri. Nah ini landai terus sampai nanti ke pos 2 itu landai standar lah, 30 derajat, 40, 30, 20 gitu. Landai perjalanan Mbak Risa. Kita belok ke kiri kan. Itu padang rumput, savana atau sabana nih. Pokoknya luas. Nanti setelah kita lewatin itu jalan lurus ya. Itu di sebelah kirinya kelihatan kayak lembah tuh ya, lembah. Mungkin kalau hujan aliran air pasti di situ. Terus sebelah kanannya tuh nanti ada hutan lagi Mbak Risa. Cuman kita nggak lewat situ, ya, kita cuma lewat pinggir-pinggir aja terus. Mungkin sampai sekitar 40 menit. Ya kita jalan, kita akan ketemu sama pos 1 tuh. Ya, di pos 1 tuh nggak ada bangunannya, cuman agak terbuka aja gitu kan. Kita istirahat di sini, udah jam berapa? Udah jam 5:30 kayak waktu itu Mbak Risa. 5:30 kurang ya, karena memang udah menjelang gelap. Fisik kita kan jadi nggak terlalu terkurus sama sinar matahari ya. Jadi kita istirahat cuma sebentar sambil ngerokok, jalan lagi Mbak Risa menuju ke pos 2. Sama dari 1 ke 2 ini pun masih standar Mbak Risa. Naik Rinjani itu dari 1 mulai dari Baoknau atau dari Sembalun Lawang sampai ke pos 2 itu masih enak lah jalannya, masih standar gitu ya. Terus kita ngelewatin jembatan itu ada puluhan jembatan Mbak Risa yang akan kita lewatin, itu jembatan beton kita lewatin. Udah terus kita jalan tuh mubang lewatin apa namanya padang ilalang ya. Sampai pos 2 itu nanti kita naik sedikit, terus kita turun Mbak Risa, belok kanan itu kita ketemu jembatan.
Nah, dari jembatan kita naik lagi. Nah, di situ ada tuh pondokan. Ya, di bawah juga ada pondokan kecil. Di atas itu dari beton waktu itu. Dari cor-coran di pos 1 ada apa nggak, lupa. Kayaknya ada tapi lupa deh ya. Yang jelas kayaknya tuh di pos 2. Nah, kita memutuskan untuk istirahat di atas yang Marisa, bukan di bawah jembatan. Jadi kan di jembatan, ya itu di bawah jembatan tuh ada mata air. Terus di dekat mata air itu di sebelah kiri itu ada bangunan shelter. Di situ ada pohon-pohon. Nah, di sini tahun 2003 yang pernah ngalamin sama Anang. Dan si Arif juga ketawa-tawa aja nih, karena dia kan orang lokal, dia tahu lah ceritanya kayak gimana. Jadi ketika sampai sini, Rip dibawa aja Rip. Enak ambil airnya deket. Bang Anto nih kata dia, enggak, kayak nggak tahu aja ceritanya katanya. Gak usah cari masalah lah bang, katanya. Udah kita di sini aja, katanya. Ya udah tuh kita di deket itu tuh pos yang dari cor-coran tuh Marisa. Kita buka tenda di situ, kita buka 2. Waktu itu nggak terlalu banyak sih pendaki Rinjani ya. Ya banyak cuman nggak terlalu banyak gitu, nggak kayak pasar malam lah ya. Waktu ketemu rombongan bule apa enggak juga lupa. Udah buka tenda, ada beberapa tenda sih dekat kita, mungkin 4-5 tenda. Cuman tenda kita ada pada depan nih Marisa. Tenda jadi masak lah, biasa nih si Arif sama si Ikin yang masak, jadi juru masak. Alhamdulillah jadi nggak capek dah. Ada juru masaknya kan. Itu udah sekitar jam 7 tuh Marisa. Karena capek banyak yang langsung pada tepar tuh. Sedangkan gue masih Arif sama si Ikin sama si Bonte masih nongkrong di luar. Ya Bonte ngobrol-ngobrol lah masalah dulu waktu masih jadi anggota Pelibas ya. Karena memang keanggotaan Pelibas sama berlaku seumur hidup. Selama dia masih merasa anggota petualang lintas bebas. Ya sampai kapanpun dia tetap anggota Pelibas. Ya nggak ada tuh pembatasannya gitu. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol lah, reunifikasi lah. Masalah waktu dia dilantik, waktu dia naik ke Ciremai. Sebenarnya dia punya kisah keren ya waktu di Ciremai. Dia nyasar sampai setengah hari, terus ke tempat di mana ada bangkai pesawat. Si Heri Bonte ini. Tapi alhamdulillah mereka turun selamat tuh. Jadi ketahan nyasar setengah hari, turun lagi ke titik semula, ke arah Pamarangan atau mana gitu ya. Nah nanti di situ mereka bermalam lagi, besoknya baru naik lagi ke atas. Memang mereka mental baja ya. Alhamdulillah pendidikannya memang cukup keras kan di Pelibas ya. Ya militer lah ya, semi militer gitu. Di Pelibas kan juga ada selang kasih sayang, betak. Selang. Iya dihajar pakai selang. Kalau nggak selang ya ini kan kayu. Gitu kan. Ya, namanya pencinta alam nggak boleh cengeng. Kalau ntar habis digebuk nangis aja nggak apa-apa. Ngobrol tuh sampai sekitar jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10. Karena musim panas cuaca jadi lebih dingin ya, dibanding dengan musim hujan. Kenapa cowok musim panas itu jauh lebih dingin? Karena panas bumi itu nggak dilepas. Ditahan sama tanah, ditahan sama bumi, jadi dingin. Kalau hujan kan air masuk, panas bumi dilepas, jadi anget. Itu rumusnya. Kenapa kalau habis hujan suhu jauh lebih anget dibanding ketika nggak hujan. Gitu. Udah kita pada istirahat karena lengkap alat-alat ya udah pakai SP lah. Itu nggak lama tidur Marisa dengerlah suara ini, suara ya musik-musik inilah kayak musik-musik tradisional. Ya mungkin itu khasnya Lombok kali ya. Ya dan ini kayaknya musik favorit hantu kayaknya ya. Entah musik dari hantu atau bukan, intinya gini. Kita dengar semacam kayak suara degung lah ya. Nah, itu lepas dari jam 10 malam tuh dengar suara degung sampai nanti menjelang pagi. Entah yang lain-lain denger apa enggak pada waktu itu enggak terlalu dipikirin, biasalah di gunung ya. Kan jelas-jelas ya Tuhan menciptakan makhluk tidak hanya manusia. Ya, ada hewan, ada jin gitu kan, dan ada makhluk-makhluk lain ya. Yang mungkin rahasia Allah aja kita nggak tahu. Intinya kita bukan satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah di dunia ini. Jadi pada waktu itu cuek aja lah, wong kita memang main ke sini, mau ada kayak mau enggak kayak mau kayak nggak usah dipikirin lah. Tidur tuh mungkin nggak tahu berapa lama tidur, Marisa bangun mules, perut nggak enak, blebek, minum,
terus langsung keluar. Karena kan terbuka tempatnya, jadi segelap-gelapnya tetap aja kelihatan tuh Marisa, walaupun tanpa penerangan yang terang juga. Nah, udah keluar aja tuh. Begitu lagi pakai sendal si Bonte, lu mana kata gitu. Apa emang? Boker gue ikut dong kata dia. Bisa teh bonceng ya. Ya udah, ayo siap-siap. Gimana nggak? Ya elah di mana, yang penting digali kan gitu. Nah, dia keluar. Udah kita ke sebelah kanan tenda Marisa. Tempatnya ya mungkin sekitar 10 meter dari tenda lah ya, agak jauh karena kan dia terbuka. Udah gitu nggak terlalu banyak tenda. Itulah keuntungan apabila kita ngecamp di satu tempat, dia nggak banyak tenda, nggak banyak orang. Kita santai tuh. Kalau banyak orang, banyak tenda, kadang-kadang repot kita. Ntar giliran kita nyari ke tempat yang jauh, banyak ranjaunya gitu kan. Udah orang pada buang duluan di situ. Mending kalau pada ditutup. Kadang-kadang kan nggak ditutup gitu kan, nggak ada adabnya. Sakit maka nggak cuman jingkek kalau kena gituan, buseng gitu. Gali pakai golok. Gua sonoan lu jauhan dikit gitu kan. Ngapain depan gua? Wah, buat ngeri ya katanya gitu. Ya, terus udah kita sambil ngobrol aja katanya. Kebetulan ini bawa matras. Emang udah curiga nih bocah bakal kagak mau jauh-jauh nih gitu. Udah pakai matrasnya dialingin tuh depan. Depan kita Marisa. Nah, pas lagi boker itu ngobrol. Nggak, lu denger nggak? Apaan musik? Iya, gue dari tadi denger. Sekarang ini masih ada. Iya, masih ada. Emang di atas kampung ya? Itu musik datangnya dari arah atas deh. Bukan dari arah kampung Marisa, bukan, tapi dari arah atas gitu. Iya. Emang di atas dari kampung ada. Kampung apaan? Kampung jin. Oh lu kata dia. Lah iya lah, di atas sudah ada kampung. Iya, sekalinya ada paling kampung jin, kampung demit. Ya bukan bangsa kita kali. Gue juga dari tadi lebih bingung. Itu musik dari mana gitu kan. Mungkin ke bawah angin kali teh, udahlah nggak usah dipikirin lah. Namanya juga di Rinjani. Ya gunung manapun lah yang namanya gini-ginian, kalau emang bagian kita, emang udah rezeki kita, mau siapa kita ketika waktunya dapat hal seperti itu ya dapat lah ya. Nggak ada yang istilahnya sok-sokan kayak gimana. Kalau emang waktunya nemu ya pasti nemu tuh. Ya kebetulan aja emang ada yang sering nemu, ada yang kagak belas. Ya ada yang sesekali gitu kan, ada yang pernah nemu tapi pura-pura kagak nemu gitu. Sok-sokan logika gitu, padahal dia pernah nemu gitu. Banyak juga yang kayak gitu. 15 menit kali itu kita nongkrong ya, kebetulan anginnya ke bawah jadi baunya nggak tidak membuat hidung terasa nggak enak ya Marisa. Selesai cebok pakai tisu ya nggak, terus pakai antis biar nggak gatel, cuci tangan juga udah bersih, yakin nggak ada sisa-sisanya yang menempel. Udah pakai lengkapin, kita uruk Marisa ya, kita rapetin, kita injek-injek biar jangan sampai diinjek orang, terus kita kasih tanda tuh jangan sampai digali lagi sama orang, kasihan gitu digali. Iya. Udah ada isinya gitu kan. Udah masuk ke dalam tenda tidur Marisa. Dan itu nyenyak tuh langsung tuh. Bangun-bangun sekitar jam 6. Si Arif sama si Ikin udah masak. Gak lama semuanya baru bangun tuh, ramai Marisa. Ternyata pagi itu pada ngobrol. Lu denger suara ini gak, denger suara ini gak? Si Arif juga, biasa lah Arif gitu kan. Terus si Bonte penasaran kan ya, nanya sama si Arif. Bang, di atas emang ada kampung bang gak? Oh musik kan dari atas malam. Si Arif ketawa-tawa ya gitu. Kata Arif, tanya aja Bang Anto. Bang Anto kan tamu bawa tamu tuh. Istilahnya si Arif tahu lah. Kita sering Rinjani gitu ya. Udah gue kasih tahu Arif, ada di atas kampung. Kampung apaan bang? Pada nanya kampung jin. Ya di kampung, di atas mana ada kampung. Lu ada aja lu ah. Tapi ya kita cuek Marisa. Pada pagi itu ceria lah ya. Dan itu sesi masak-memasak itu sampai sekitar jam 7-an atau jam 8 lah selesai ya. Makan, packing itu sekitar jam 8 selesai Marisa. Setelah itu kita mulai bergerak lagi dari 2 menuju ke 3. Dari 2 menuju ke 3 ini di awal-awal masih standar Marisa. Kemiringan medannya itu masih 30 derajat. Itu pemandangan bagus banget. Ya, sebelah kiri kita ada lembah, ada pohon pinus atau pohon apa satu biji. Gede dia di sebelah kiri. Sebelah kanan tuh bungungan-bungungan. Terus kita naik
kira-kira 30-40 derajat lah ya. Terus sampai ke puncak Punggungan, nanti kita akan turun Marisa, ketemu dam di bawahnya. Ketemu dam, kita lewatin dam. Nah habis dam nih mau ketiga, eng langsung begini Marisa, itu 50 derajat kali ya, 45-50. Wah enak banget tuh Marisa. Udah dia entat entut, yang tadinya bisa nyanyi sambil ngerokok, di sini kagak bisa Marisa, udah ketekuk semua tuh muka, parah tuh, entat entut. Ada mungkin 15-20 menit sampai kita ke puncak Punggungannya Marisa. Di situ ada bangunan beton tuh ya, lewatin cor-coran beton, kita turun, nah ke kali mati ya, dia isinya pasir aja tuh. Tapi kalau di musim hujan, walaupun dia nggak ada airnya, kalau kita gali Marisa, itu pasti keluar air. Jadi di pos 3 ini, ya kalau misalnya teman-teman kehabisan air, dibanding harus ke ujung, kan di atas juga ada mata air. Ya, itu gali aja di aliran air itu, galilah bangsa 30 cm, 40 cm, terus diemin aja. Misalnya galinya sore, tungguin aja, ntar pagi udah keisi air tuh. Airnya bening Marisa, soalnya kayak ini, kesaring sama pasir. Tapi kalau musim hujan ya, kalau musim panas untung-untungan. Ya kadang-kadang ada juga musim panas itu. Kalau kita gali di tempat yang pasti kelihatan lah. Kita lihat aja pinggir-pinggirannya tuh rumput yang paling hijau, rumput yang paling kelihatannya seger di aliran Sungai Mati itu. Nah, di bawahnya itu biasanya ada air. Nah di pos 3 ini jadi kalau misalnya teman-teman kebingungan, coba aja gali tuh. Ya kalau musim hujan gali aja. Kalau musim hujan gali aja, pasti ada airnya itu. Hanya aja emang di atasnya kering karena pasir-pasir itu Marisa. Nah di sini kita istirahat sebentar. Kita lewatin tuh ya Kali Mati tadi, naik sedikit ketemu ada bangunan shelter lagi, kita belok ke kanan, masuklah kita ke tempat yang namanya 7 Bukit Penyesalan. Nyesel dan nah, benar-benar ini, gimana kagak nyesel, mau turun sayang ya nggak, kagak turun bujuk gunang gitu, naik terus Marisa, kagak ada bonusnya, mualas terbuka debu, lengkap sudah lah. Bener-bener di sini jangan sampai nyesel ya, jangan sampai sesuai namanya lah, 7 Bukit Penyesalan. Udah di sini udah nih entat-entut nggak karu-karuan nih Marisa. Ya lepas dari 3 udah tag batu-batu nih Marisa. Ya batu-batu keras itu pinus-pinus. Ya pinus-pinusnya nggak rapet, kalau rapet mah adem Marisa. Lah atuh di mari, atuh di sono. Lah mencar-mencar, batu lagi parah naik. Wow, sampai ke puncak Punggungan tuh cetuk, datar seuprit, trik, ya enggak, lo kanan, naik lagi, jalanannya berdebu Marisa. Udah di sini nih, tiada kata mundur, ya harus tabah sampai akhir kalau di Asispa, tabah sampai akhir ya. Kalau di Plibas tiada rintangan yang tak terlibas, gitu kan. Udah. Di sini perlu manajemen fisik yang baik. Ya, kita harus mengatur ritme langkah ya agar kinerja jantung dan paru-paru kita bisa selaras dengan langkah kaki. Karena langkah kaki, detak jantung, irama napas itu harus selaras. Ya, ini adalah salah satu taktik ya bagaimana kita bisa bergerak di medan-medan yang sangat terjal ya. Terjal ya walaupun belum scrambling ya, apalagi sampai rock climbing, istilahnya ini 7 Bukit Penyesalan terjal. Betul-betul perlu manajemen fisik yang baik ya, itu pengelolaan langkah yang selaras seimbang sama degup jantung dan aliran napas. Di sini nggak tahan tuh Marisa, udah terus naik, nggak ada bonus blas. Itu pohon atu aja kalau ada pinggir jalur bisa rebutan Marisa. Udah panasnya pakai pol ini. Bener nampol panasnya. Terus tuh lewatin Bukit 1 cetuk. Masuk Bukit 2 Marisa. Kan 7 bukit. 7 bukit nyesel. Masukin Bukit 3. Nah di Bukit 3 ini udah mulai ada pohon-pohon pinus. Ya Marisa. Terus sampai ke Bukit Keempat. Nah agak adem di Bukit Keempat nih Marisa. Tapi ya Rinjani, sesulit itu medannya. Tetapi pemandangan itu luar biasa. Jadi rasa letih kita tuh rasanya terbayar lah ya. Cash ya, bener-bener nggak pakai di utang-utang.
Indah banget masalah itu. Terus nanti dari Punggungan keempat kita akan belok ke kanan, agak landai sedikit Mbak Risa. Keluar, naik lagi. Nah di sini pinusnya gede-gede Mbak Risa. Ada beberapa yang bekas kebakar. Udah terus tuh. Punggungan kelima sama pinus-pinus, nanti di punggungan keenam ada jalur mecah. Baru yang satu lurus, itu jalur lamanya. Ya. Sama ke Punggungan, Pelawangan, Sembalun, sama aja. Kita ambil yang ke kanan baru. Dari pos 2 itu jam 8 pagi Mbak Risa. Sampai nanti kita akan ngebes di ujung Pelawangan Sembalun ya. Tempat klasiknya. Dari dulu pasti ngebes di situ. Itu nanti sekitar jam 4:30 sore Mbak Risa. Wow. Sebuah perjuangan yang luar biasa Mbak Risa. Jauh, terjal, panas, debu. Ketika kita sampai Pelawangan Sembalun, semua dibayar cash dengan keindahannya. Karena di depan kita tuh kelihatan yang namanya Gunung Barujari, Danau Segara Anak, sebelah kanannya Bulu Saraung, lembah lebar, dinding-dinding tebing, di belakangnya nanti akan ada matahari terbit, akan ada matahari terbenam. So, di Pelawangan Sembalun adalah spot terbaik untuk melihat sunset, bukan sunrise. Sebab sunrise ada di belakang kita, dia kalengan Punggungan puncak Gunung Rinjani. Jadi spot terbaik melihat sunset dari Sembalun, jalur Sembalun Lawang, ya di Pelawangan Sembalun ini. Di sini kita langsung buka tenda Mbak Risa, makan, semangka dibelah, diacak-acak, gagruk-gagruk, makan yang lain-lain. Menjelang senja, kita semua berbaris tuh, ya menatap ke arah Danau Segara Anak. Nah, di balik tebing-tebing ini, dinding Danau Segara Anak, ya, di belakang Bulu Saraung itu nanti akan terlihat lah sunset yang sangat indah. Nanti ada fotonya ya. Wah, suatu saat mungkin kita bisa naik berdua di sana Mbak Risa. Kita bisa honeymoon di sana ya. Nanti kalau jadi kita kasih nama anak kita Rinjani. Ya. Kalau indah banget Mbak Risa di situ. Bener. Waduh. Itu lepas maghrib lah ya. Lepas jam 6. Karena cepet banget tuh ya. Dia terbenamnya itu cepet. Itu udara menggigit banget dinginnya Mbak Risa. Di sini karena memang udah capek banget, kita langsung lah tuh pada masuk ke dalam tenda. Seperti pesan sama anak-anak. Secapek apapun, kalau memang lu belum pada makan, harus makan. Karena hawa dingin itu bisa ditempas, ya. Hawa dingin itu bisa ditangkal, bukan cuma lewat sleeping bag. Percuma lu pakai sleeping bag 5, tapi perut lu lapar, lu kedinginan juga. Karena lu nggak punya metabolisme tubuh. Tubuh lu nggak sanggup beradaptasi dengan suhu yang seperti ini. Ya, jadi panas itu harus dari luar, harus dari dalam tubuh kita. Kalau dari dalam tubuh kita itu makanan, kalau dari luar ya ini alat-alat yang kita punya. Jadi kedua hal itu paling nggak harus adalah ya. Jangan sampai hal yang terpenting yaitu panas dari dalam tubuh kita nggak ada. Karena itu membuat alat-alat yang ada di luar nggak berfungsi dengan baik, dia nggak maksimal nanti hasilnya. Lu tetap akan kedinginan nanti. Ya udah. Pada makan tuh habis makan pada tidur lah ya, karena memang capek banget. Di Sembalun ini kayaknya Pelawangan Sembalun ini kayaknya nggak ada apa-apa Mbak Risa. Ya sampai nanti kita bangun sekitar jam 2-an, masak sehari. Selesai masak jam 3, nggak ada apa-apa. Karena memang waktu itu Gunung Rinjani udah mulai kayak pasar. 2015 tuh udah mulai jadi pasar malam juga nih. Pas sampai ke Pelawangan Sembalun ramai tuh ternyata. Wah udah kayak ini Taman Ria Senayan. Wah ramai banget. Lampu lah macem-macem yang apa ya, yang OT lah, yang PT lah, yang TT lah, pokoknya ramai. Nggak seperti waktu tahun 99 sama Panjel, terus tahun 2003 mana. Wah itu masih di puncak santai, naik ke puncak juga. Waktu sama Panjil malah di puncak cuma berdua doang, naik ke puncak cuma berempat. Terang bulan nggak ada orang. Wah
indah banget tuh lagi sama Francisca ya, sama Panjul sama si Indra. Pada saat itu enggak, udah banyak banget orang. Jadi ya udah, namanya Rinjani ini indah. Rinjani kan bukan punya gua, bukan punya engkong gua gitu kan, bukan punya Arif. Ini adalah milik Tuhan yang bisa dinikmati siapa aja. Yang paling penting kita bisa menjaga gitu ya. Kita bisa menjaga kehadiran kita di sana, bisa menjaga keindahannya. Apa yang diberikan alam tuh keindahan tanpa batas. Jangan sampai lah kehadiran kita malah sebaliknya. Alam memberikan kita madu, kita berikan dia racun, apa sampah. Ya jangan begitulah ya. Alam kasih keindahannya, kita balaslah, jaga keindahannya. Jadilah pendaki yang bijak. Udah, jam 3 mulai naik tuh Marisa. Ngantri Marisa. Well, lepas dari Pelawan Sembalun tuh nanti kita naik sedikit. Dikit yang sopil, cetruk. Datar. Tantan minus, kita belok kiri. Cetruk. Ke belok kanan. Truk. Naik dikit. Truk. Dah. Neg lagi pakai G Marisa. Pakai C, pakai B, pakai Z, pakai T, pakai X. Pakai B 7 kali. Wah, udah parah. Udah tuh naik selangkah, turun selangkah. Karena jalurnya banyak injek-injek orang. Beda waktu zaman sama Panji dulu, dia masih keras jalannya. Kita masih enak di situ. Kalau jalur ke puncaknya sama aja ya. Udah tuh, mana banyak orang, debu. Mungkin sekitar setengah jam sampai kita tuh ke punggungan puncaknya Marisa. Itu sampai punggungan puncak, nanti kan kita belok ke kiri. Ya mungkin 1 jam ke depan dia masih kemiringannya 45 kali ya. Tapi nanti sesudah 1 jam itu begitu 200 meter lah menjelang puncak begini Marisa. Berapa ini? 75 kali ya. Ih, itu mental, fisik harus prima. Ya, kedua-duanya harus siap untuk melakukan sebuah kegiatan pendakian. Nggak bisa enggak. Karena ini adalah rintangan terakhir. Kita bisa mencapai megahnya puncak Rinjani. Di sini jangan tanya Marisa tuh entar untuk nakar-nakan. Nah, kenapa ingat sama si Daus? Karena di sini si Daus didorong-dorong. Ayo sedikit lagi, ayo sambil ngerokok. Ada rokok sebungkus habis tuh. Ngangon si Daus sama si masih bontek dua-dua tuh. Di giring tuh. Di situ sekitar jam 5-an tuh. Nanti sampai puncak setengah 7 Marisa. Udah rame orang. Banyak bule juga di atas tuh. Udah kita foto-foto lah. Makan semangka Marisa di atas foto-foto. Sayang fotonya cuman ya namanya waktu itu dokumentasi sama orang ya. Nggak megang sendiri. Yang 2015 tuh yang bulan September nggak banyak dikasih. Kalau yang bulan Mei justru banyak ya. Nanti untuk dokumentasinya insya Allah kalau yang bulan Mei itu full lengkap itu sih, mulai dari bawah sampai ke bawah lagi tuh ada. Ya alhamdulillah. Mungkin ada sekitar 1 jam di atas Marisa. Kita menikmati pemandangan tuh. Soalnya puncak Rinjani kan kecil, dia nggak gede. Ya, dia mungil kayak Marisa ya. Di depannya itu ada kawah. Ya. Sebelah kiri kelihatan Gunung Agung. Ya. Ke arah timur, ke tempat matahari terbit. Di depannya itu kelihatan Gunung Barujari sama Sederhana. Ke arah kita naik tadi kelihatan Bulu Saraung sama lembah yang luar biasa indah. Intinya di puncak Rinjani ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah tuh di puncak ada mungkin sekitar setengah jam lebih Marisa. Karena waktu itu cerah banget cuacanya. Benar-benar indah banget lah. Setelah puas foto-foto, ada videonya cuman ya gitu. Karena waktu itu BlackBerry-nya udah mati, nggak ada baterainya, jadi nggak sempet nyimpen dokumentasi pribadi, cuman ngandelin dari mereka aja nih. Kelemahannya kalau kita jalan nggak megang alat dokumentasi pribadi yang punya kita sendiri ya kayak gini. Suatu saat giliran kita butuh susah banget. Ya untungnya nih masih ada yang selamat lah. Ya lumayan banyak. Walaupun tidak sebanyak waktu Mei 2015 ya. Udah habis itu kita turun Marisa. Yang naiknya tuh hampir 3 jam. Bahkan lebih ya. Tergantung fisik. Ini turunnya kita cuma sejam Marisa. Karena bener-bener nuki kan. Dan pasirnya kan pasir bergerak gitu ya. Tapi di sini juga teman-teman harus hati-hati. Ya, karena kiri kanannya tuh nggak main-main ya. Ya kalau turun itu sebelah kiri kuburan.
Ya. Kalau untung ya dicari tim SAR lah, masih hidup, rumah sakit. Sebelah kanannya ya sama, kuburan juga ya. Kalau untung ya ketemu masih hidup gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau turun di medan kayak gini, usahain badan itu condong ke belakang gitu. Turun karena kan dia terlalu nupik, supaya kita bisa ngeremnya otomatis. Kalau badan yang condong ke depan itu otomatis kita agak sulit mengendalikan diri. Nah itu sangat berbahaya. Jadi posisi badan coba agak condong ke belakang sedikit gitu kan, supaya apa, ngeremnya tuh otomatis. Nah di sini nih cepatlah kita turun baru dengan gerakan yang udah kita perhitungkan dengan matang ya, dengan baik ya. Terus sampai ke tempat yang agak landai, mentok, kita belok kanan barisa, enak lagi. Kira-kira 15 menit sampailah kita ke Pelawangan Sembalun, Marisa. Di sana tuh si Arif, si Ikin, si Bonte, adik iparnya, si Daus sama si Gondrong. Mas kan terakhir tuh sampai. Udah kita kumpul-kumpul dulu di sini sambil masak, ya ngobrol. Nah, nanya, kira-kira lu cuti berapa hari? Ternyata mereka cuma dapat cuti 4 hari. Sama besok itu hari kelima lah ya. Jadi rencana kita mau turun ke Segara Anak gak jadi tuh Marisa. Karena gak bakal keburu ya, aja turun sore baru sampai. Terus nginep semalaman, besok baru bergerak lagi ke arah Torean. Nggak keburu lah, orang pesawatnya kan sekitar jam 11-an kalau nggak salah tuh ya. Jadi, nggak bisa nih. Kapan-kapan aja lah next time kata dia. Ya terserah lah, gue udah sering ke Segara Anak. Nah lu gimana? Yang punya duit kan lu, gue mah hayo-hayo baik gitu kan. Udahlah next time aja, siapa tahu masih ada rezekinya kita bisa balik ke sini lagi. Tapi khusus ke Segara Anak aja kata si Bonte kayak gitu. Oh ya udah, dia udah tuh selesai makan. Kita packing Marisa. Sekitar jam 11, jam 12 lah ya. Kita baru mulai bergerak turun. Tuh panasnya tuh lagi di ubun-ubun tuh. Wow panasnya tuh. Coba ya, karena anginnya dingin. Selama kita bergerak ya lumayan tuh ya. Dan karena posisi kita kan juga turun, jadi nggak terlalu berasa. Yang jelas nanti begitu sambil bawah udah keling ya, udah hitam melintang. Kayak pantat panci. Kalau nggak pakai sunblock tuh ya. Bener-bener panas baterainya. Ya udah, kita mulai bergerak tuh meninggalkan Sembalun, Pelawangan Sembalun, balik lagi ke arah Boknao. Jalan santai Marisa, lewatin Punggungan Landainya, terus nanti kita belok ke kanan ya, kita nurunin 7 Bukit Penyesalan itu. Wah lama di sini, kita tuntut jalannya. Sebagai orang terakhir yang pada saat itu ada di dalam rombongan, ya udah ngikutin aja, pelan kita jalan lewatin tuh. Punggungan 1, Punggungan 7, Punggungan 6, Punggungan 5, Punggungan 4, Punggungan 3, Punggungan 2, Punggungan 1. Sampailah kita ke pos 3 Marisa. Di sini di pos 3 cukup lama istirahat. Karena naik tenaga terkuras habis, turun pun kan sisa-sisa tenaga. Itu lebih terkuras lagi. Nah di pos 3 ini, setelah sampai di Kalimatinya itu, di kali-kali yang banyak batu-batu, nah yang dibilang kemarin tuh pasir, kita duduk dulu di sini masak Marisa. Ada fotonya tuh ya, kita masak dulu, ada nanas segala macam. Kita habisin deh. Ini logistik yang enak-enak di sini di pos 3. Nah, acara masak ini cukup lama nih. Jadi dari Pelawangan Sembalun itu sekitar jam 12-an lebih kurangnya, sampai situ sekitar jam 2. Acara masaknya hampir sejam lebih Marisa. Hampir sekitar jam 3 lah. Plus makan dan istirahat, plus ngerokok, ngobrol-ngobrol. Nah, itu hampir sejaman. Intinya asik dah ya. Gak lama setelah udah selesai semua, kita mulai bergerak turun lah. Dari pos 3 menuju ke pos 2 Marisa. Di pos 3 itu kan nanti turun parah Marisa. Parah. Kita ketemu dam. Kita naik lagi sedikit. Habis itu kita akan turun. Ya mungkin sekitar sejaman lah ya. Santai kita turun. Jalan. Ya pemandangan bagus banget. Sabananya luar biasa indah ya. Kurang lebih 1 jam sampai kita ke pos 2 Marisa. Ini udah sekitar jam 4-an ya. Kita istirahat lagi di sini, ngerokok, sebat. Sempat kita di sini ketemu rombongan baru naik. Nggak tahu dari mana. Ya mereka ngobrol-ngobrol di situ, terus ingat salah seorang dari mereka ada yang ngomong, "Tuh, Pelawangan Senaru. Paling kita dari sini besok nih ya, kita sampai ke sana paling 3 jaman." Agak ketawa dengernya. Bisa ini orang ketahuan belum pernah kemari nih gitu kan. Wah,
lo kata orang sini gitu. Cuma ya udah kita diem aja. Karena kelihatannya eksklusif banget ya udah kita juga nggak mau negor. Nggak apa ya. Karena ya mereka sendiri yang ngebatas sendiri seakan-akan udah gimana gitu ya. Kita juga ngebatas sendiri juga lah ya. Jangan sampai kita nanti malah gimana-gimana nggak enak kan gitu. Udah. Sampai jam 4:30 tuh istirahat Marisa di pos 2. Setelah enak, lanjut lagi dari pos 2 ke pos 1. Jalan, itu udah landai Marisa. Kita jalan santai banget Marisa. Sampai pos 1 sekitar jam 5:04. Lagi-lagi istirahat. Kita ngerokok, sebat, minum, terus lanjut lagi. Terus kita lewatin banyak jembatan tuh Marisa. Sampai akhirnya kita ke pertigaan. Yang ke kiri itu ke Baunau, yang ke kanan itu ke ini Sembalun Lawang. Di sini pas buat maghrib Marisa. Jadi kita istirahat dulu. Ya lagi-lagi bukan masalah hantu atau apa ya. Kita sebagai muslim menghormati datangnya azan maghrib, ya, waktu maghrib. Walaupun waktu itu kita nggak sholat di jalan ya. Tapi kita hormatilah. Dan maghrib itu kan pergantian energi. Biasanya agak krusial ya. Suka ada hal-hal yang di luar nalar lah. Nah kita selain menghargai itu, kita juga memanfaatkan waktu ini untuk istirahat. Ada itu sekitar setengah jam Marisa. Mungkin sampai sekitar 6:30 waktu Indonesia bagian tengah ya. Setelah semuanya udah dirasa enak dan waktu maghrib udah berlalu, kita siapkanlah perlengkapan untuk jalan malam Marisa, utamanya senter. Nah di sini posisinya gue paling depan. Ya yang belakang tuh entah Arif, entah si Ikin. Ya antara dua itu. Sementara yang lain tuh di tengah gitu. Ya udah. Setelah ready kita mulai bergerak ke Marisa. Kita ke kiri, ya naik sedikit, terus turun, landai Marisa. Kira-kira 15 menit kemudian masuklah kita ke hutan Baunau. Nah di hutan Baunau itu waktu naik itu kan sekitar 30-40 menit ya. Waktu tempuhnya. Nah pas kita turun ini, selama jalan itu pergerakan agak cepat Marisa. Karena kan si Arif sendiri sebagai warga lokal nggak ngasih tahu, terus si Ikin sebagai warga lokal juga nggak ngasih tahu, cuma bilang kalau bisa cepet-cepet aja lah bang sini gitu kan. Ya sekarang percaya nggak percaya ya. Untuk menyaksikan hal seperti itu ya kita harus membangunkan sesuatu yang tertidur dalam diri kita. Kalau kita pakai mata ya nggak cuma sekedar mata yang lihat ini. Kalau kita pakai yang lainnya juga ada sesuatu yang harus kita pakai. Ya intinya kebanyakan dari kita itu menidurkan yang harusnya terjaga ya, dan melalaikan yang harusnya tetap waspada. Sebenarnya kedua hal ini harus kita jaga betul gitu ya. Yang tertidur harus kita bangunkan, yang lalai harus kita tetap buat waspada. Karena hal seperti ini sangat penting dalam sebuah perjalanan. Udah jalan tuh Marisa. Jalan cepet niatnya ya. Karena memang logikanya kalau kita naik aja 40 menit paling lama ya. Turun pasti 20 menitan dong, ya enggak? Iya. Ternyata pas turun itu jalan udah setengah ngebut, sampai di tengah jalan tuh diteriakin sama si Ikin, "Bang, Bang Anto pelan-pelan Bang Anto. Ah, jangan ngebut-ngebut lah," katanya gitu kan. Kok udah sekitar 20 menitan tuh Marisa. Nanya aja masalah masih bontek. Jam berapa teh? Udah hampir 7:30 katanya. Perasaan naik cepet ya, kenapa turun lama? Mungkin kita capek kali. Jadi waktunya terasa lama gitu kan. Tapi kan kita jalan ngebut kita karena si Bonte itu. Terus nggak lama kita si Ikin tuh masih Arif, bang berhenti dulu katanya. Tuker, abang belakang aja lah, abang cepet banget di depan gitu kan. Udah tuh rolling Marisa. Si Arif sama si Ikin ke depan. Sedangkan gue jadi paling belakang. Biasalah, emang selama ini biasa jadi sweeper kok, jadi santai-santai ya. Udah Rip maju Rip. Si Ikin sama si Arif maju. Mereka jalan, ternyata iramanya nggak jauh beda Marisa dengan irama gua waktu turun. Cepet. Nah, udah jalan tuh, ngebut kita. Nah sepanjang perjalanan ini, saat itu kan emang bulan tuh agak sisaan purnama ya, agak terang dia dari sebelah kanan itu. Waktu jalan tuh awalnya kirain itu cahaya bulan ada di sebelah kanan itu, dia kan namanya kita jalan kayaknya ngikutin, padahal kan nggak ngikutin posisinya dia jalan. Kok ini bulan kayaknya pendek banget gitu, jaraknya deket banget sih.
Nah udah cuek aja masih. Pikiran kita logis aja terus. Walaupun dalam hati kecil, ini udah setengah jam lebih, kok masih belum ketemu ujung Mbak Onang Marisa. Hutannya. Terus jalan Marisa. Hampir sejam tuh. Dari tempat kita berhenti, yang tadi udah dari ujung masuk sampai kita ke istirahat udah setengah jam. Ini jalan lagi hampir sejam, masih belum ketemu tuh ujung hutan Mbak Onang. Tapi kita nggak muter-muter, nggak. Agak, loh kok. Mungkin aja secara logika, fisik kita lah capek, kita mau buru-buru sampai. Dan ini perjalanan terasa menjadi sangat lama gitu. Tapi logikanya di jam itu kita udah sejam kelihatan, udah jam 8 lewat seperempat. Kita masih belum ketemu ujung hutan Mbak Onang. Jangan kita masuk di awal masuk ke hutan Mbak Onang itu sekitar jam 6:30. Harusnya jam 7 lewat seperempat kita udah keluar. Tapi ini udah 8 lewat seperempat, udah 8:15 kita masih belum ketemu. Dan di sebelah kanan itu akhirnya lama-lama penasaran Mbak Risa, yang cuma tadi ngelirik-ngelirik aja, coba dengan izin Allah ya. Dia tuh membangunkan mata yang tertidur, dicobalah. Bisa atau nggak bisanya itu kan urusan Allah. Kita coba bangunkan dengan kalimat-kalimat Allah tentunya. Ya. Ya Allah yang Maha melihat, ya Basyiru, Allah yang Maha kuasa, Allah yang Maha tinggi, Allah yang Maha agung. Coba dibaca sambil tahan napas terus selawatan. Alhamdulillah tuh Mbak Risa, dari sudut mata kanan ternyata itu bukan bulan Mbak Risa. Dia menyerupai ini seperti apa ya? Seperti kepala ya. Cuman itu api semuanya. Dan itu ngiringin perjalanan kita sampai ke ujung hutan Mbak Onang. Alhamdulillah walaupun itu kelihatan tapi nggak ganggu sama sekali Mbak Risa. Iya. Kalau kita pandang begini nggak ada, tapi kalau kita jalan lurus ke depan kita ngelirik begini itu kelihatan jelas banget. Itu kalau menurut Arif namanya selak. Selak Lombok. Dan udah 2 kali nih ngeliat yang kayak gituan selama kita naik Rinjani. Tapi alhamdulillah ya kita nggak apa-apa karena memang niat kita baik sih dan kita juga nggak mau aneh-aneh di gunung lah. Udah tuh jalan terus Mbak Risa sambil baca-bacaan terus di dalam hati tentunya selawat terus kita Asmaul Husna juga ayat suci Al-Quran kan nenangin diri. Akhirnya sekitar jam 9 kita sampai ke ujung hutan Mbak Onang Mbak Risa. 2,5 jam. Ya percaya nggak percaya. Iya. Itu kejadiannya. Walaupun secara logika kita mengatakan kita kecapean, jadi waktunya kesannya lebih panjang. Padahal faktanya 2 jam. Harusnya biar bagaimanapun juga kalau kita naik 40 menit turun, ya harusnya kita bisa lebih cepat. Paling nggak 10 menit dah. Tapi ini faktanya kita justru molor. Di saat turun itu kita nggak ngerasa nyasar-nyasar, kita nggak ngerasa mubeng-mubeng, nggak bisa. Hanya aja terasa lama. Nggak tahu lah ini teknisnya kayak gimana, kenapa bisa dibuat seperti itu. Nah di ujung hutan Mbak Onang ini kan dia udah terbuka Mbak Risa, akhirnya kita istirahat dulu karena capek banget Mbak Risa, duduk-duduk merokok langsung dibahas di situ Mbak Risa. Iya ya, kalau kecapean kan harusnya berhenti gitu kan. Iya ini kan enggak jalan terus kita. Jadi ketika kita sampai ujung hutan Mbak Onang itu yang mau mengarah ke bawah udah tepar banget karena kita nggak berhenti. Di sini aja istirahat ada kali setengah jam lebih Mbak Risa. Si Ikin sama si Arif bener-bener capek banget. Cuman waktu ditanya Arif, kok begini Arif, lu ngerasa apa? Ah nanti aja lah bang kata si Arif gitu kan. Udah bahasa aja makan apa sih? Nggak tahu bang kata si Arif. Si Ikin juga ngomong, nah lu kenapa Kin marah-marah di belakang gue udah melin? Nggak tahu bang katanya, pokoknya ngerasanya ada yang gak enak aja kata dia gitu kan. Dia belum mau bahas tuh. Kalau si Ikin ada yang dirasa, kalau si Arif cuman ngerasanya aneh aja gitu. Ya dia nggak ngebahas, nanti Ikin yang ngebahas. Akhirnya udah lanjut lagi. Habis itu kan kita turun dari saya ke lembah. Ya masuk ke dasaran lembah, nanti kita masuk ke hutan-hutan lagi. Naik lagi sekitar 10 menitan sampailah kita ke padang terbuka lagi kan. Terus kita jalan dari sana. Lewatin padang-padang terbuka, masuk kebun-kebun warga, kita belok kanan, ketemu waktu itu ada ladang cabai ya kiri kanannya. Masuk ketemu ladang cabai, depan kita perumahan warga, sampai di pinggir jalan aspal itu sekitar jam 10 malam. Wah gila, udah di luar Nurul Baden. Begitu sampai situ mobil 4x4 double garden yang nganterin kita udah ada, dia nunggu udah dari sore. Ya udah sebelum berangkat kebetulan warung masih ada yang buka, kita makan dulu tuh Marisa, dan dibawain nasi juga tuh kalau nggak salah sama
Nah ini yang supir yang nganterin kita itu kemarin, yang jemput kita sekarang. Nggak tahu nasi bebek apa gitu dibawain sama dia. Enak, makan terus istirahat. Ya cuci kaki, cuci muka, dingin banget. Nah di sini baru si Ikin ngomong, Bang Anto, kenapa saya teriak-teriak Bang Anto? Saya seperti melihat sela gitu kan. Sedangkan sela itu makhluk mitologi yang sangat ditakutin lah di Lombok itu. Kalau di Bali sebutannya leak. Nah si Ikin itu ngomong dia seperti melihat sela, seperti diikutin sela. Terus ya gue juga ngomong Marisa, sama Kin, gue juga ngeliat lagi di belakang. Cuman ketika dipandang begitu nggak ada. Ya memang nggak boleh Bang katanya. Kalau kita pandang, seandainya kita beradu pandang, ya mitosnya ya, itu kita bakal mati. Seandainya kita beradu pandang katanya ini kan. Tapi pada waktu itu kan enggak ya. Jadi setiap gue liat emang dia ini pingin nggak kelihatan. Gue cuman dari ini aja, dari sudut-sudut mata aja. Iya sama. Saya juga begitu Bang, cuman energinya terasa banget, emang itu sela katanya. Ya kalau kita sampai tatap-tatapan sih kata orang tua pasti mati kita gitu. Ah ya udah tuh, sempet anak-anak juga ditanya-tanya, iya nih, cuman aneh aja lah. Kenapa turunnya jauh lebih lama gitu? Lu ngerasa apa Teh? Gue sih nggak ngerasa apa-apa, cuman ngerasa serem aja gitu. Iya serem tuh kan ada definisinya, hawanya serem katanya gitu. Si Ade iparnya ditanya, si Daus ditanya, si Gondong tanya sama. Mereka tidak bisa mendefinisikan bentuk wujud ya, tapi hanya merasakan ngeri dan serem. Entah ada apa, yang jelas perasaan mereka tuh diliputi sesuatu yang nggak biasa lah ya. Ada sesuatu yang di sekitar kita kesannya tuh sedang memperhatikan. Ya udah seru ngobrol-ngobrol, akhirnya kita naik tuh Marisa ke dalam mobil. Ya di mobil itu juga ada terpalnya kan, udah ya udah karena kita jalan malam, yang kebagian di luar itu tutupin terpal aja. Begitu naik ke atas mobil, jalan ngobrol-ngobrol sebentar, lep tidur Marisa. Begitu tidur Marisa, lep bangun-bangun udah di Mataram. Itu nggak tahu lah berapa jamnya Marisa waktunya. Karena ketika bangun itu udah sekitar jam 1:30 ya, sampai rumahnya Arif. Lama ya? Udah lama tuh, udah sekitar 1:30 malam. Habis itu si Bonte, adik iparnya, si Daus, sama si Gondrong langsung pada mandi. Mas juga bagian terakhir mandi kan, kebetulan di Mataram gak terlalu dingin, jadi bisa mandi berani. Kalau di Sembalun atau di Senaru sana gak berani lah, dinginnya minta ampun. Selesai mandi, langsung pada istirahat Marisa, tidur. Nyenyak banget tidur tuh. Besok pagi bangun sekitar jam 8 loh baru pada bangun. Nah begitu bangun, orang tuanya Arif, keluarganya Arif tuh udah pada ngumpul. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ada apa aja gitu kan. Ya intinya tuh semua kalau merasakan hal-hal aneh ngerasain, cuman mendeskripsikannya tidak bisa. Ya hanya saja suara musik itu ya yang ditanyain, kenapa ada suara musik kayak gamelan Bali gitu atau gamelan Lombok, kenapa datangnya dari atas. Ya itu aja yang sempat dibahas, cuman lagi-lagi kesimpulannya memang ada perkampungan jin gitu kan. Ya itu seru lah, kita ngobrol-ngobrol sama keluarganya Arif sampai sekitar jam berapa tuh ya, jam 9 ya. Karena kan pesawatnya jam 10 atau jam 11 gitu, apa jam 1 lupa ingat lah Mbak Risa ya. Intinya sampai sekitar jam 10-an itu kita prepare tuh Mbak Risa. Kita ucapin terima kasih kepada keluarga besarnya Arif, juga Ikin ya. Setelah itu kita bergerak ke bandara Mbak Risa. Dari bandara pesawat ke Jakarta, ke Suta nggak ada, adanya yang ke Bandung, Batik Air. Ya udah kita beli Batik Air yang ke Bandung. Itu terbang sekitar jam 12 ya, atau pokoknya siang gitu ya, dari Lombok waktu Indonesia Tengah itu. Nanti masuk ke Hussein Sastranegara itu sekitar jam 3 sore. Nah di Hussein Sastranegara ini kita lama nongkrong Marisa, nunggu jemputan. Ternyata datangnya tuh habis maghrib jemputan. Ya setelah hampir 2 jam kali kita di Hussein Sastranegara nggak jelas tuh, mondar mandir jalan sono jalan sini, ya elah. Sekitar jam 6:30 jemputan baru datang, terus kita naik jemputan, di jemputan juga tidur, bangun-bangun udah di tol. Terus nggak lama sampai rumah Mbak Risa, pulang. Begitu sampai rumah kan pintu nggak dikunci Mbak Risa ya. Itu kasur udah berantakan, isinya itu tai tikus banyak banget.
Akhirnya nggak jadi tidur di dalam, tidurnya di emperan depan rumah ibu nih. Karena apa, di dalam nggak mungkin, harus dibersihin dulu. Mana badan udah capek kan. Untungnya masih ada autan tuh, udah keril taruh di depan pintu. Mau pakai matras lagi, sepatu nggak dilepas, pakai autan aja di tangan, di kuping, tidur sampai rumah Marisa. Itulah perjalanan di Rinjani pada bulan September 2015. Memang sedikit horornya Marisa, tapi udah berkomitmen. Semua yang ada fotonya, mau ceritanya serem, mau biasa aja, semuanya akan diceritakan Marisa. Untuk apa, ngisi stok sambil nunggu apa, nunggu narasumber pada datang gitu Marisa. Iya, ayo dong narasumber. Iya, yang pada mau datang ke sini ya silakan ya. Cuman ya gini, alatnya masih sederhana, tapi insya Allah lah kalau masalah pengeditan bisa diatur ya Marisa. Iya. Aku kok sedih itu ya, yang pulang-pulang. Teh tikus di mana-mana ya. Ya kan kamu tahu dulu keadaannya kayak gimana. Tinggal di gudang. Udah gitu pintu gak dikunci, ya emang di situ tempatnya tikus kan. Iya, tikus got lagi. Aduh. Ya buat ini buku gimana Marisa? Teman-teman nih tawarin dong. Ayo dong, buat teman-teman yang penasaran atau yang suka banget sama ceritanya Bang Arya Sena, boleh banget nih PO pre-order buku novel 1 1001 Kisah Pendakian. Yang 2, Minta Mantu Anak Manusia. 3, Antara Hidup dan Mati Gunung Raung. Ayo PO supaya gue bisa napas ya, siapa tuh bisa beli alat Marisa ya, bisa bikin studio ya. Ini semua berkat dukungan teman-teman lah ya. Gimana Marisa, dilanjut tuh di ending? Ya ending dulu lah. Ya udah. Teman-teman sampai di sini dulu ceritanya. Udah buat yang pengen cerita di sini bareng Bang Arya, boleh banget nih kalian bisa komen atau DM Instagram. DM, ada ya alamatnya. Oke, saya Risa undur diri. Gua Risa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.